الله عليه وسلم قالوا مكتوب في عصا موسى أن العالم إذا لم يعمل بعلمه يكون هو وإبليس سواء. Qalu ngandika sira kabeh maktubun kang den tulis akan fi asa Musa ing dalam asnya Musa anal alima satuhune wong kang alim iza lam ya'mal tatkala orang ngamal akan bi ilmihi kalawan ilmune si alim yakunu ono sira kabeh iku huwa utawi ya wong alim wa iblisun lan wong iblis sawaun hale pada tumuli. Tegasnya qalu telah berkata semua dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam maktubun di dalam tulisannya fi asa Musa, di dalam asnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, anal alim sesungguhnya orang yang alim iza lam ya'mal ketika tidak bisa mengamalkan ilmunya. Orang yang alim ini orang yang mempunyai ilmunya banyak. Tegasnya orang yang alim itu adalah orang yang pernah belajar ilmu agama, orang yang pernah belajar ilmu tajwid, orang yang pernah belajar ilmu fikih, orang yang pernah belajar ilmu tentang keduniaan. Orang tersebut adalah orang yang alim. Orang yang alim itu apa? Orang yang mengetahui, orang yang cengang bahasa Inggrisnya, ya, orang yang sangat mengetahui tentang ilmu apa saja, ya, adalah orang yang alim. Belajar ilmu tentang tajwid, belajar ilmu tentang fikih, dia sudah mengetahuinya. Caranya sholat seperti apa, syaratnya sholat bagaimana, rukunnya sholat seperti apa. Dia sudah tahu. Itu namanya orang yang alim karena sudah pernah belajar. Bahkan dia pernah sekolah sampai sarjana. Ini orang ilmu dunia akhiratnya luar biasa karena pernah belajar. Iza lam ya'mal bi ilmihi ketika tatkala orang tersebut tidak bisa mengamalkan ilmunya. Misalkan kita tahu tentang sholat, kita tahu tentang bacaan wudu, kita tahu tentang rukun-rukun sholat, tapi kita tidak pernah mengerjakan sholat. Iza lam ya'mal bi ilmihi ketika itu tidak bisa mengamalkan ilmunya, yakunu huwa wa iblisun sawaun, orang tersebut sama dengan iblis. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Luar biasa nih, ya, kita baru ketemu keterangannya, ya, kita sudah tahu ilmunya, sudah pernah belajar ilmunya, kemudian kita tidak bisa mengamalkannya, sama dengan iblis. Wal waliyu iza lam ya'dil bainan nas yakunu huwa wa fir'aunu sawa'un. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ini lebih parah lagi.
Ya. Wal wali itu adalah kasakota di sini adalah seorang pemimpin. Wal waliyu iza lam ya'dil, ada seorang pemimpin iza lam ya'dil, ketika orang tersebut tidak adil sama rakyatnya, bahkan rakyatnya dizolimi, dibohongin. Ya, nih hati-hati rekan-rekan semua, kalian ini generasi penerus. Suatu saat kalian menjadi seorang pemimpin, suatu saat kalian menjadi seorang ketua RT, ketua RW, bahkan kalian menjadi lurah. Misalkan Bang Oeng lurah nih, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lurah Kedung Jaya, ya bukan lurah Sukadamai, tinggalnya di Kedung Jaya, ya lurah Kedung Jaya. Kemudian Agi belum jadi lurah nih, baik banget sama Ocos, sama warganya, baik banget. Ketika sudah jadi lurah lupa, wah sorry dah, saya nggak kenal sama si Ocos. Bahkan ya Ocos ini sebetulnya harusnya dapat bantuan dari seorang lurah, yaitu Oeng. Ternyata kata Oeng, wah jangan dia mah, lebih baik kasih ke orang lain. Luar biasa. Ini adalah contoh seorang pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang zalim. Ya, iza lam ya'dil bainan nas yakunu huwa fir'aun sawa'un. Seandainya ada seorang pemimpin yang tidak adil sama rakyatnya, maka orang tersebut sama dengan Fir'aun, laknatullah. Tuh, luar biasa. Ya, ini ulama menyusun kitab tersebut, keterangan tersebut luar biasa. Ya. Watajiru iza lam yunfaq amwalahu fima faradallahu alaihi walam yajma'ha min hillin yakunu huwa wa qaruna sawa'un. Subhanallah. Wataziru, tuh kalau tazir itu adalah bahasa Arab. Tazir itu adalah orang yang kaya, tajir. Wah, ente mah wae emang ente mah orangnya tajir wae. Ya. Ente mah orangnya emang benar-benar tajir. Tajir itu adalah orang yang kaya. Ya, tazir itu takjim ro, bukan pakai z. Ya, takjim ro, tajir. Tajir itu adalah orang yang punya, orang yang serba kecukupan. Ya, wa tajiru iza lam yunfaq. Ada seorang yang tajir, kemudian orang tersebut iza lam yunfaq. Ketika orang tersebut, orang tajir, tidak mau berinfak amwaluhu fima, hartanya nggak mau. Sayang kalau dikasih seocos hambur doang, karena si pasti dibeliin kota sama si ocos. Lebih baik si ocos jangan dikasih dah. Ya, mendingan kita makan sendiri. Padahal orang tersebut adalah orang yang sangat tajir, orang yang sangat kaya raya, orang yang sangat berkecukupan, tapi sayang untuk berinfak. Di rekan-rekan semua,
kita mengingat kepada para waliullah. Ada Al-Habib Abdurrahman bin Abdurrahman Al-Habsi. Ketika di zaman sahabat Rasul ini, Habib ini adalah orang yang sangat kaya raya. Setiap ada tamu yang naik tangganya, rumahnya kaya raya. Rumahnya ini penuh dengan emas. Bahkan tangganya pun sampai banyak. Kalau di sekarang ini Cikundul, ya, penziarahan Cikundul itu tangganya banyak. Setiap ada tamu yang naik tangga tersebut, suruh dihitung. Dia naik tangga berapa kali naik tangga. Dia nyuruh orangnya, nyuruh anak buahnya, tolong hitung orang tersebut naik tangga berapa kali. Berapa kali naik tangga. Kalau misalkan 40 naik tangga, maka pada hari itu orang tersebut dipotongkan kambing 40. Saking kaya-kayanya nih Habib. Ya, saking kaya-kayanya. Ini orang yang tamunya ini naik tangga bingung. Wahai waliullah, engkau begitu kaya, engkau begitu baik, engkau begitu murah hati, sampai aku datang disambut dengan baik, bahkan dipotongkan 40 kambing. Apa jawab Al-Habib Abdurrahman Al-Habsi? Sebetulnya yang lebih kaya ini bukan saya, adik saya. Namanya Sulaiman. Dia sangat kaya banget dibandingkan saya. Ini saya belum seberapa. Ya, Anda datang naik tangga 40 tangga saya, di rumah saya potongkan kambing 40. Adik saya lebih baik dari saya. Akhirnya ini tamu penasaran, nyariin adiknya, tinggalnya di kampung Cimangguates. Sebelah kiri ada gang kecil, sebelah kiri. Dicari akhirnya itu. Ya, dicari yang namanya Sulaiman bin ini kakaknya yang bernama ini. Akhirnya dicari, ketemulah. Pas melihat, ini rumahnya 2 kali 2 meter. Dan sampingnya itu bukan emas, tapi apa? Pelepah kurma. Pinggir-pinggirnya itu pelepah kurma. Ini tamu kebingungan. Ini Habib bohong sama saya. Ngebohong ini kakaknya sama saya. Katanya lebih kaya darinya. Nggak tahu ini rumahnya 2 kali 2. 2 kali 2. Akhirnya datang. Assalamualaikum ya sahabatku. Akhirnya jawab waalaikumsalam. Silahkan masuk. Masuk dalam ke rumah. Itu nggak ada bangku, nggak ada apa-apa. 2 kali 2 meter. Bayangkan 2 kali 2 meter paling sebesar ini nih, kotak ini. Ya, berbicara dan sampai di dalam nggak langsung disambut, ditinggalkan sebentar. Ternyata datang-datang bawa secangkir kopi dan secangkir kopi dan sepotong roti. Itu pun udah tinggal separuh. Bingung. Subhanallah. Aku disuguhkan dengan secangkir kopi, ini pun udah tinggal setengah. Dan roti pun ini udah tinggal separuh, udah tinggal setengah. Ya subhanallah, apa yang harus aku katakan? Bahwa kakaknya bilang ini orang yang sangat kaya raya dan baik banget. Akhirnya kopinya diminum dan rotinya pun dimakan sama tamu tersebut. Penasaran, ngobrol-ngobrol akhirnya pulang. Penasaran sama yang tadi kakaknya bilang, katanya orang kaya. Ternyata saya disuguhkan oleh kopi yang tinggal setengah, bahkan roti pun tinggal setengah. Datanglah ke kakaknya. Wahai waliullah, apa yang engkau katakan? Engkau telah berbohong kepadaku. Engkau bilang
adikmu lebih kaya daripadamu. Apa jawabnya? Subhanallah, engkau telah datang kepada beliau. Sudah, apa yang diberikan samanya? Setengah cangkir kopi itu pun udah tinggal setengah, bahkan rotinya pun udah tinggal setengah. Subhanallah, itu kakaknya tersenyum. Saya bangga punya adik seperti beliau. Saya yang mempunyai harta berlimpah, tapi saya bisa berikan berapa persen daripada harta saya. Tapi adik saya mempunyai harta satu-satunya secangkir kopi dan sepotong roti, tapi diberikan kepadamu semua. Itu padahal harta hari itu, rezeki hari itu cuman itu-itunya, tapi beliau bisa bersedekah semuanya kepadamu. Ini tamunya nangis luar biasa. Ini waliullah. Ya, kemiskinan tidak menjadikan suatu keterpurukan kita untuk berinfak, untuk memberi sama-sama kepada orang yang membutuhkan. Jadi jangan nunggu kaya kita. Antar kalau saya sudah jadi lurah baru seocos gua traktir. Jangan. Ya, selagi Allah berikan rezeki kepada kita dan hati kita selagi ingin berikan apa yang hati kita inginkan. Kalau Jumatan, ya bawalah uang 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah. Kita infakkan harta kita. Karena apa? Tubuh kita ini membutuhkan makanan rohani yang sangat luar biasa. Bukan hanya makanan zahir. Makanan zahir sering kita temukan, nasi, gorengan, ya, roti dan yang lainnya, minuman, kopi, apa namanya tuh, seblak dan yang lainnya. Itu adalah makanan zahir buat tubuh kita. Tapi makanan batiniah kita adalah bersedekah, berinfak. Karena apa? Tubuh kita ini membutuhkan energi keimanan. Tuh seorang ulama menyontohkan kepada kita yang baik. Ya, berinfak, bersedekah itu tidak harus menunggu kaya. Macam-macam sedekah itu. Pak Ustadz, saya mah nggak punya apa-apa, duit juga nggak punya Pak Ustadz, karena saya mah pengangguran atau senyum. Kayak tuh ke orang, jangan cemberut. Itu pun sedekah, jangan cemberut senyum. Tapi ingat, jangan senyum mulu. Ya, nggak ada orang senyum. Ya, kadang-kadang adit nih, sendiri senyum sendiri. Ya, jangan, ya, nggak ada orang jangan senyum. Kalau ada orang ketemu sama siapapun senyum, itu namanya sedekah juga. Ya, membantu orang tua di rumah, membantu teman-teman kita yang membutuhkan, itu termasuk sedekah. Ya, banyak cara untuk menuju jalan kebaikan, menuju jalan Roma. Ya, banyak cara. Kita lanjut sedikit lagi. Bima faradallahu alaihi wa lam yajma'ha min hillin yakunu huwa qaruna sawa'un. Orang yang pelit, orang yang tajir tapi pelit, orang tersebut sama dengan Qarun. Ya, Qarun itu ya sudah dituliskan berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena pelit. Bahkan Qarun di sebuah salah satu sejarah mengatakan Qarun itu meninggalnya dia tertimbun hartanya sendiri. Ya, saking ku nggak mau sedekah, ngeberi sama orang lain. Karena beliau merasa bangga
mempunyai harta banyak, sampai-sampai ada orang yang membutuhkan tidak dikasih sampai orang tersebut meninggal dunia. Subhanallah. Kita jangan sampai seperti itu. Walaupun kita sedang membutuhkan, tapi hati kita ingin memberi, maka berikan. Walaupun itu 1.000 rupiah, walaupun itu 2.000 rupiah. Ya, kita lanjut. Wal fakiru iza lam yasbir ala faqrihi yakunu huwa wa qulbu sawaun. Yang terakhir adalah orang yang fakir, iza lam yasbir ala faqrihu yakunu huwa wa qulbu sawaun. Yang terakhir adalah orang yang fakir, yang miskin, iza lam yasbir, nggak sabar. Nih, nggak sabar. Karena kan nih, kadang-kadang suka mengeluh sama Allah. Allah benar-benar nggak adil sama gua. Ya, Bang Ocos mah dikasih pacar, gua mah enggak. Allah mah nggak adil. Yang lain mah dikasih kaya, punya handphone, punya motor. Aduh, gua mah enggak. Benar-benar ini Allah nggak adil. Allah mah nggak adil. Orang-orang pada kerja, pada pegang uang banyak. Gua mah nganggur mulu, dari kerja nggak pernah diterima. Kita jangan berprasangkaan buruk sama Allah. Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kemarin kita diberikan sakit, Allah masih memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kalau kita nggak diberikan sakit, maka kita nggak ingat sama Allah. Ya Allah, nikmat bener. Ya, tadinya tangan biasa main handphone, sekarang udah nggak kuat karena gemetar. Ya, karena gemetar. Karena apa? Demam, meriang. Biasanya nih, kalau hari Minggu sudah ada rencana. Ya, besok jam segini berangkat ke sini sampai malam, sampai rumah. Diberikan sakit sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini otaknya pusing, panas, demam, hilang dah rencananya. Ya, tadinya mau maksiat nggak jadi. Karena apa? Allah kasih sakit. Terus Allah akan selalu memberikan kenikmatan kepada kita. Ocos kemarin nggak ngerasa apa-apa nih, lidahnya nggak ngerasa apa-apa, tapi bakso habis 2 mangkok. Ya, ini nggak kerasa katanya. Bakso 2 mangkok udah masuk dalam perut nggak kerasa. Kan aneh. Sakit sekarang aneh-aneh nih. Banyak yang nggak kerasa. Ya, mati rasa sebutnya. Kalau diperiksa pasti positif, corona positif. Ya, nggak ada rasa, nggak ada gimana, tapi bakso masuk. Ini adalah suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sakit tapi masih Allah berikan rezeki yang masuk dalam tubuh kita. Coba di mana-mana. Ya, orang yang sakit minum dan makan pakai selang. Kita sudah bayangkan kalau kita dikasih sakit seperti itu. Makanya rekan-rekan, kalau misalkan kita dikasih sakit, baru masuk sakit perut, sakit lambung, yang lainnya, selagi Allah berikan kita minum dan makan yang bisa masuk, berarti rezeki kita masih ada. Kita harus yakin sama Allah bahwa Allah yang akan menyembuhkan penyakit kita. Tapi syariat harus kita cari. Aku mah yakin sama Allah, mau berobat, mau tidur jangan. Ya, kalau memang kita lagi demam, lagi sakit, nggak kuat bangun, sholat harus kita jalanin sambil duduk sholatnya. Ya, karena apa? Suatu kenikmatan yang luar biasa. Ketika kita dalam keadaan sehat walafiat, sering kadang-kadang ninggalin sholat. Pada sakit
Pada saat sakit kita ingat sama sholat, luar biasa. Ini kenikmatan dari Allah. Jangan sampai kita sia-siakan dan jangan sampai kita berprasangkaan buruk sama Allah tuh ya. Iza lam yasbir ala fakrihi, ketika kita tidak sabar dalam kefakiran kita, yakunu huwa wa kalbu, Allah akan matikan hati kita. Allah akan matikan hati kita. Pada saat kita diberikan kefakiran, kita nggak sabar. Waduh, Allah benar-benar nggak adil sama gua. Ya, gua rajin sholat, rajin ngaji, tapi masih dikasih kemiskinan. Ini Allah benar-benar nggak ini. Berarti hati kita sedang mati. Hati kita sedang fakir. Kita diberikan kefakiran hati. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Hayo rekan-rekan semua, ini kita dalam keadaan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita hidup di akhir zaman yang sangat luar biasa. Rekan-rekan akhwat, ini jangan sampai kalian tertipu dengan keindahan zaman, ya. Dengan keindahan zaman. Hayo rekan-rekan semua, kita mendekat kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kita lindungi orang-orang tua kita. Kita sayangi orang-orang tua kita. Karena apa? Orang tua kita lah yang akan memberikan keberkahan buat kita semua. Karena luar biasa, sekarang banyak anak-anak muda yang memikirkan dirinya sendiri, tapi tidak pernah memikirkan kepada orang tuanya. Ya, pengen handphone yang mahal kayak teman-teman, tapi kita nyakitin orang tua kita. Jangan harap itu handphone bisa apa yang kita inginkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, kadang-kadang handphone suka hilang. Ya, itu adalah suatu teguran daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hidup di akhir zaman. Al-Habib Bagir bin Mustafa Al-Habsi mengatakan, beliau, yang paling berbahaya di zaman sekarang ini bukan senjata tajam, bukan samurai, bukan pisau, bahkan bukan celurit. Yang paling berbahaya di zaman sekarang ini seorang anak muda sehari-harinya bergantung dengan handphone. Ini lebih berbahaya daripada samurai. Ini lebih berbahaya daripada celurit, lebih berbahaya daripada pisau, lebih tajam daripada silet. Handphone. Hati-hati rekan-rekan semua. Ayo kita gunakan handphone seperlunya. Jangan sampai kita mendengarkan azan, Allah memanggil kita dan kita masih menggunakan handphone. Allah memanggil kita, kita masih asik-asikan main handphone. Ya. Kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi Al-Qur'an. Ini zaman sekarang ini banyak Al-Qur'an yang banyak debunya. Karena apa? Nggak pernah disentuh. Coba kalian sentuh sekali, satu hari sekali. Ya, kalian sentuh Al-Qur'an satu hari sekali. Kalian buka, walaupun satu ayat kalian baca, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an adalah kitab suci yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat, kita pegang, kita baca. Setelah dibaca kita tutup lagi, taruh lagi, nggak apa-apa. Ya, besok kita buka lagi, kita seperti itu. Sama handphone. Handphone kita cari ini. Waduh, handphone mana tadi? Handphone mana? Kita cari, buka, ada WA apa nggak nih? Ya, oh baterainya habis dicas, ambil lagi, kita pakai lagi dicas. Begitu juga Al-Qur'an. Al-Qur'an ini akan memberikan syafaat kepada kita. Jadi jangan sampai kita sia-siakan.
Bahkan Al-Quran pun yang menunjukkan kepada jalan kebenaran buat kita. Apalagi kalau sampai tahu artinya, luar biasa. Ya, insyaallah mulai minggu sekarang malam Kamis akan dibuka lagi kajian Al-Quran karena sudah lama, dan bahkan insyaallah nanti setiap 1 minggu sekali kita akan hatam Quran. Insyaallah nanti mulai besok di-share sama Kang Ocos dari mulai juz pertama siapa. Insyaallah jadi setiap malam Jumat itu kita hataman Quran. Ya, pada rekan-rekan, akhwat, kalau ada yang halangan boleh dioper sama temannya. Saya lagi halangan nih, tolong saya dapat tugas dari Pak Ustadz juz ke-30, tolong dibaca tapi disampaikan di grup ya, karena ini kita umat Islam sedang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang masjid-masjid dapat larangan harus ditutup. Ini alhamdulillah di wilayah sini belum ada masjid yang ditutup. Amin, Allahumma amin ya. Jangan sampai kita isi masjid-masjid kita ini dengan salat berjamaah, dengan membaca Al-Quran. Karena ini yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita lahir. Ya, kita lanjutkan perjuangan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengibarkan bendera panjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama Islam. Barang siapa orang yang selalu setiap harinya baca Al-Quran, bahkan hatam Al-Quran, orang tersebut sedang menghidup-hidupkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh ya, luar biasa ya. Jadi mulai besok ayo rekan-rekan semua, Quran yang biasa dipajang di lemari, yang biasa dipajang di bawah laci ya, tolong kita ambil, kita buka, ambil wudu, kita lihat ya, betapa indahnya ketika kita bisa membaca berapa ayat sampai 1 juz. Ini luar biasa, betapa indahnya tubuh kita ini ya, diberikan makanan. Tubuh kita ini perlu makanan rohani ya, jangan sampai kosong ya. Kalau kita nggak makan nasi 1 hari, kira-kira lapar nggak? Lapar ya. Walaupun dia nggak makan nasi, pasti kalau nggak makan 1 hari pasti lapar ya. Ustaz, saya mau makannya gorengan, tapi kalau nggak makan gorengan pasti lapar. Begitu juga tubuh kita, rohani kita, kalau setiap harinya nggak makan, pasti mereka lapar. Mereka menantikan dari lisan kita, dari bibir kita nih, basah dengan apa? Apakah berzikir, apakah sholawat, apakah membaca Al-Quran, apakah bernyanyi-nyanyi yang tidak ada karuannya. Silakan kalian nyanyi apa yang kalian senangi. Karena apa? Juga pernah muda ya, pernah muda orang. Karena apa? Anak muda mas senang sama nyanyian-nyanyian yang galau. Pasti anak-anak muda ini nyanyiannya yang galau, tentang cinta, tentang diputusin, tentang dikecewain, macam-macam ya, pasti ya. Ayo rekan-rekan semua, jangan kita tinggalkan Al-Quran ya. Sayang kita selama ini duduk di majelis ilmu ya, jangan sampai kita pulang ini bawa tangan kosong. Kata orang tua dulu, kalau zikir itu harus bawa teng-tengan, dan teng-tengannya itu dalamnya harus ada isinya, jangan tangan kosong. Dan begitu juga kita duduk di majelis ilmu, pulang kita harus mendapatkan ilmu yang luar biasa ya. Mudah-mudahan keterangan dari kitab ini
saya ambil dari kitab Fawaidul Mukhtar karangan dari Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith. Beliau masih ada di kota Madinah, ya, dilanjutkan oleh muridnya Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Ini alhamdulillah saya belajar di Abu Al-Habib Mahdi bin Hamzah Asgab, dan sekarang saya sampaikan sama kalian. Nasab kalian sampai, ya, sampai kepada wali-waliullah. Amin Allahumma amin, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dengan 3 perkara tadi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan karena terlalu malam. Mudah-mudahan malam hari ini Allah memberikan suatu ilmu yang manfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.